Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang si buruk suka berprasangka buruk, si baik suka berprasangka baik. Kita sengaja bicara tentang prasangka di sini karena banyak orang yang terlalu cepat berprasangka buruk terhadap orang lain. Banyak orang yang terlalu gampang menilai orang lain dengan hal-hal yang negatif tanpa lebih dulu istilahnya tabayun atau memverifikasi kebenaran. Di negeri ini sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang menimpa orang lain itu lebih menarik. Ya, istilahnya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Padahal sesuatu itu belum tentu seperti yang terlihat oleh kita. Kita melihat itu harus dari sudut pandang yang komprehensif, dari segala sisi. Ya, kita tahu itu gunung di belakang sana yang sebenarnya berwarna hijau, tetapi dari jauh kelihatan biru. Atau bumi ini yang sebenarnya bulat, tapi kalau hanya dilihat itu hanya terlihat rata. Oleh karenanya penting kita untuk selalu berprasangka baik, selalu melihat sisi baik dari orang lain, ya, selalu memposisikan siapapun sebagai orang baik, kecuali kita melihat sendiri orang tersebut tidak berbuat baik atau ada data dan fakta yang menyatakan atau membuktikan orang itu memang tidak baik. Nah, agar kita selalu berprasangka baik kepada orang lain, maka kita perlu membersihkan diri kita. Kita perlu membersihkan hati kita. Kita perlu sering introspeksi diri, karena dari hati yang bersih, dari diri yang dari pikiran yang jernih, dari kapasitas diri yang mumpuni, dan dari ilmu yang mencukupi, kita akan mampu menilai sesuatu secara komprehensif. Kita tidak berpandang sempit, tidak seperti kata dalam tempurung, ya. Orang tidak punya ilmu apa-apa tapi menilai orang yang berilmu tinggi, orang yang tidak punya karya apa-apa tapi berani menghina dan mencela karya orang. Itu gunanya tidak akan ada gunanya. Karena kemuliaan atau nilai seseorang itu hanya dihasilkan dari sikap dan perbuatan dia sendiri, bukan dari katanya atau dari dia mempersepsikan dirinya sendiri. Dalam hal berprasangka buruk ini ada sebuah cerita, testimoni seorang miskin, keluarga miskin yang kerjanya menjual gula merah dan dia buat sendiri, dari memanjat nira sendiri lalu mengolah menjadi gula merah lalu dijual ke toko. Di toko itulah si penjual gula aren ini membeli kebutuhannya hari-hari, membeli beras, membeli gula, membeli segalanya. Si pembuat gula merah ini di rumahnya tidak punya timbangan. Jadi untuk menentukan timbang 1 kilo dari gula merah yang dia jual setiap harinya, dia pergunakan dengan pakai kayu, menyamaberatkan dengan gula 1 kilo yang dia beli di toko tempat dia menitipkan gula merahnya. Nah, pada suatu saat ada orang yang belanja gula merah, protes. Begitu dia tes, ternyata gula merah yang harusnya 1 kilo ini ternyata hanya 900 gram. Lalu si pemilik toko ini marah, dia berburuk sangka, dia mengira bahwa si pembuat gula merah inilah yang mengurangi beratnya gula merah. Jadi begitu besoknya si pembuat gula merah ini datang mengantar gula merah lagi, si pemilik toko ini marah. Anda sudah menipu saya. Ternyata selama ini gula merah yang Anda jual ke saya tidak sampai 1 kilo. Ini ada yang protes. Nah, si penjual gula merah ini karena dia tidak merasa bersalah, karena dia juga orang yang selama ini hidup secara lurus-lurus, begitu dia tuduh, dia tidak pucat, dia tidak grogi, karena memang selama ini dia menjalani kehidupannya secara lurus. Ini akan berbeda dengan orang yang sering berbohong, orang yang sering curang. Begitu dituduh oleh orang lain berbuat curang, biasanya dia akan grogi. Si penjual gula merah ini dengan tenangnya mengatakan, "Bapak, saya di rumah tidak punya timbangan.
Jadi untuk mengukur beratnya gula aren 1 kilo yang saya bawa ke sini, itu saya setarakan atau saya timbang dengan menggunakan kayu biar sama banyak gitu ya, dengan gula 1 kilo yang saya beli dari toko bapak ini. Jadi kalau seandainya gula merah yang saya bawa ke sini itu kurang dari 1 kilo, berarti gula yang saya beli atau beras yang saya beli di tempat bapak ini juga kurang dari 1 kilo. Pemilik toko itu langsung pucat ya, dia tidak menyadari kesalahannya selama ini. Dia dengan gampang menuduh orang lain, padahal selama ini dialah yang berbuat curang. Begitulah kira-kira gambaran prasangka buruk ya, yang kadangkala dilakukan oleh orang yang buruk tetapi berpura-pura bersih dan gampang sekali menuduh orang berbuat buruk. Buat saya pagi ini, jangan merekayasa keberhasilan dengan tiang kepalsuan dan fondasi kebohongan, karena lambat laun akan ketahuan dan sangat menyakitkan seperti tertimpa reruntuhan. Demikian sharing kita pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.